Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kelas siswa-siswi kelas 8 SMP Boarding School Putra Harapan. Pada kali ini perkenalkan, saya Ustadz Heri. Mungkin sudah kenal ya, namun pada tahun ini saya baru mengajar kalian dan bertemu kalian di pembelajaran daring pada hari ini, dimana saya pada tahun ini akan mengajar kalian terkait dengan seni budaya. Namun untuk tahun ini saya melihat, karena tahun ini adalah tahun era digitalisasi, dimana kedepannya itu akan sangat penting sekali ketika seorang menguasai digitalisasi, baik itu berupa handphone ataupun berupa komputer. Karena sejalan dengan perkembangan zaman itu, yang manual itu pasti akan sedikit demi sedikit akan tergantikan oleh yang digital ataupun yang online itulah. Nah, maka dari itu, sama seperti sekarang itu, pembelajaran lewat daring atau online yang dari dulu mungkin belum pernah terpikirkan, tetapi pada saatnya ya tiba, pembelajaran daring pun terjadi. Maka penting sekali bagi kita mengetahui, jangan sampai gaptek di era tahun 2020 ini, bahkan kita nggak tahu tentang digitalisasi ataupun tentang komputer. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini, perkenalkan sekali lagi, nanti kita akan belajar terkait dengan beberapa aplikasi yang sering sekali digunakan untuk pengetikan ataupun untuk desain. Namun untuk awal kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Word. Nah, mungkin banyak dari kalian yang sudah sangat mahir, sangat bisa, dan mungkin sudah sangat jago dalam materi ini, dalam materi Microsoft Word. Namun mungkin ada beberapa teman kita juga yang mungkin perlu belajar lagi terkait dengan aplikasi daripada Microsoft Word. Kenapa kita harus mengenal Microsoft Word? Karena yang pertama, itu aplikasi itu akan selalu digunakan, walaupun mungkin bentuknya berbeda ya, walaupun banyak ada Microsoft Word, mungkin ada yang online Microsoft 365, ada Kingsoft, dan pokoknya banyak sekali aplikasi sejenis dengan Microsoft Word. Cuman yang familiar di Indonesia itu banyak yang menggunakan Microsoft Word, cuman versinya berbeda. Ada yang versi mungkin 2007, 2010, 2013, 2016, bahkan ada yang terbaru 2019. Karena ya itulah, era digital itu selalu update dan selalu mengalami pembaruan dari setiap zamannya. Mungkin sekarang bagus, tapi 1 bulan 2 bulan ke depan itu sudah menjadi barang biasa. Maka dari itu, sekali lagi penting buat belajar. Dan nanti setelah kalian akan lulus di SMP, akan menjelaskan SMA, ketika mau mengerjakan tugas ataupun apa, itu butuh yang namanya pengetikan, butuh misalkan membuat laporan, kita harus mengetik, minimal ada yang diketik itulah. Apalagi nanti kuliah, walaupun mungkin kita nggak tahu ya zamannya kalian kuliah besok itu seperti apa, tapi minimal ketika kita mengetahui cara mengetik atau membuat laporan di Microsoft Word, minimal kita tahu lah, nggak terlalu gaptek sekali. Nah, mungkin bagi yang sudah mahir, monggo silahkan diikutin saja sekaligus sebagai pengingat. Dan bagi yang mungkin
baru belajar ataupun mungkin masih itu, ayo kita sama-sama belajar Microsoft Word, dimana pada Microsoft Word ini itu ibaratnya aplikasi yang harus ada di setiap komputer. Walaupun sekali lagi ya, bukan hanya Microsoft Word saja, aplikasi yang sejenis itu banyak, tapi umumnya memang Microsoft Word. Nah, Microsoft Word itu banyak ya caranya. Kebetulan Ustadz di sini menggunakan Microsoft Word 2010. Ya sebenarnya sih sudah ketinggalan zaman ya, karena sekarang tahunnya 2020. Ustadz masih menggunakan 2010, berarti sudah tertinggal sekitar 10 tahun yang lalu. Sebenarnya secara digital itu sudah sangat tertinggal, namun ya karena Ustadz masih nyaman, maksudnya menggunakan aplikasi 2010 dan ya aplikasi yang ada di Office 2010 itu menurut Ustadz itu ya pas lah, cukup lah. Karena nanti kan ketika 2013, 2016 itu ada updatean yang terbaru. Misalkan ada tambahan animasi ataupun apa itu bisa lah. Yang terpenting kan ibaratnya orangnya. Ketika alat apapun itu canggih, tetapi orangnya juga nggak update atau nggak di upgrade, itu juga sama saja bohong lah, sama saja alat itu nggak berguna. Nah maka mari kita sama-sama dimulai, diawali dengan membaca bismillah. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini menjelang siang ya, yaitu mengenal terkait dengan aplikasi Microsoft Word. Baik, di sini saya mulai saja. Untuk Microsoft Word 2010 itu kodenya seperti ini, ada huruf W-nya. Kalian bisa buka dari double klik langsung di sini, file baru, tapi untuk awal bisa klik start di sini. Nah, jika di sini tidak ada atau tidak ada logo daripada Microsoft Word, kalian bisa ketik di sini. Oh ya, Ustadz masih menggunakan Windows 7. Mungkin di laptop kalian itu sudah ada yang menggunakan Windows 10 lah ya, kebanyakan Windows 10 yang update. Mungkin tampilannya nggak seperti ini, tetapi pada intinya sama. Silakan bisa cari Microsoft Word, kalau nggak cari di sini tombol kayak pencarian, tulis saja Word. Nah nanti akan keluar ini Microsoft Word 2010, bisa diklik. Nah ini adalah tampilan awal daripada Microsoft Word. Nah ini namanya adalah dokumen, karena lembar kerja daripada Microsoft Word itu dinamakan dokumen. Maka ketika kita nanti save filenya itu pasti ada tipe filenya itu docs. Nah, nanti kita belajar tentang beberapa tipe file. Contohnya kalau doc berarti atau belakangnya ada tulisan doc, berarti itu adalah file daripada Microsoft Word. Kalau misalkan ada CDR, berarti itu adalah file daripada Corel Draw. Misalkan PPT, berarti itu adalah file dari PowerPoint. Itu seperti itu. Nah, tampilan awal kembali lagi di sini. Tampilan awal Microsoft Word ini seperti ini. Ini namanya dokumen. Ini kalau tampilan terlalu kecil, kalian bisa membesarkannya di sini. Di zoom di sini bisa dibesarkan, terserah mau berapa persen. Biasanya umumnya ya 70% mungkin sudah cukup. Seperti ini adalah tampilan zoom, tapi kalau mau bisa dibesarkan lagi sampai 100%, ya terserah kenyamanan masing-masing. Nah, di dalam Microsoft Word ini kita disandingkan dari beberapa menu yang ada. Nah, di sini. Nah, mungkin kita ibaratnya kita mau belajar motor, kita kan harus tahu fungsi-fungsinya.
Misalkan kalau motor ini ada namanya spion untuk apa, lampu untuk apa, klakson itu untuk apa, terus apa, tombol apa yang prosneleng untuk apa, standar untuk apa, dan itu macam-macam sekali. Ketika kita tidak mengetahui fungsi daripada alat-alat yang akan kita gunakan, mungkin kita akan bingung. Jadi ibarat kita mengendari sepeda motor, kita nggak tahu gasnya di mana, spion untuk apa, terus cara masukkan giginya gimana, terus cara ngeremnya gimana. Nah, itu maka akan terjadi kekacauan. Begitu juga dengan di Microsoft Word atau aplikasi-aplikasi apapun lah. Kita yang pertama adalah mengenal daripada tombol-tombol atau beberapa fungsi yang ada di aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, di Microsoft Word kita disandingkan nih, ada menu home. Ini adalah aplikasi yang sering digunakan karena ada aplikasi yang memang tersembunyi. Kita tidak nanti bisa ditampilkan di mungkin pertemuan berikutnya. Tapi pada intinya aplikasi Word ini itu sudah memberikan adalah sesuatu yang mungkin sering kita gunakan. Ini ada paste, ada cut, copy, format pointer, ada macam-macam ini ya. Ada rata kanan, rata kiri, rata tengah, dan yang lain. Nah, kebanyakan di sini mungkin teman-teman atau siswa-siswi kalian itu hanya sekedar membuka, mengetik, dan yang lain itu bisa. Tetapi Ustadz bukan hanya menginginkan yang sekedar itu. Jadi kalau kalian bisa mengetik, kalian juga bisa mengatur biar apa namanya ya, ketikannya rapi, misalnya membuat laporannya rapi, rata kanan rata kirinya bagaimana, ketika ada tanda tangan kanan kiri tengah itu gimana. Jadi bukan hanya sekedar mengetik. Mungkin semua orang bisa mengetik, tapi tidak semua orang itu bisa mengatur agar ketikan atau hasil laporan itu baik, bagus, dan benar. Nah, di sini ada menu home, ada insert. Nah, ini ada cover, blank, tabel, tutup, dan macam-macam. Ini ada equation. Equation ini biasanya digunakan untuk apa namanya? Nah, ini rumus-rumus, baik rumus-rumus matematik ataupun mungkin ya apa ya namanya, fisika ya, mungkin yang kalau ini kayaknya untuk bahasa Arab tidak begitu perlu, tapi untuk matematik ataupun yang fisika, yang hitung-hitungan, mungkin menu equation ini akan sangat membantu. Ini ada simbol ya, biasanya kita perlu yang namanya simbol. Ada back layout, ada ini apa namanya, references tulisannya ya, Ustadz nggak bisa bahasa Inggrisnya. Ada mailing, review, dan ada view. Nah, ada view. Kita pertama ke view dulu. Ini yang ada penting nih, view. Kita akan memunculkan yang namanya penggaris. Nah, ini biar ini akan sangat membantu sekali untuk agar kita tahu ukuran, tata letak. Itu biasanya Ustadz sering menampilkan ruler. Itu seperti itu. Nah, baik, kita mulai pelajaran pertama. Kita akan menu home yang paling dasar dan harus diketahui bagi para yang belajar Microsoft Office atau khususnya Microsoft Word. Itu yang pertama adalah mengetahui ketika sudah dibuka seperti ini, yang pertama adalah kita harus mengatur kertas. Karena apa? Banyak yang sudah mengetik, tapi nanti ketika di print mungkin ada yang hilang, ada yang nggak pas, ataupun macam-macam lah intinya. Karena apa? Kita belum mengatur ukuran kertasnya. Dan biasanya ukuran kertas yang familiar digunakan di sekolah itu ada ukuran F4. Ini ukuran F4 atau folio, dan juga A4. Sebenarnya kalau standar dari luar negeri itu A4. Dan biasanya kalau
apa namanya skripsi ataupun apa itu memang biasanya A4. Cuman kebanyakan di Indonesia itu menggunakannya adalah F4. Nah, ukuran F4 berapa? Nanti kita bisa lihat di sini. Yang pertama kita mengatur dari back layout. Nah, back layout ini ada margin, orientasi, size, dan kolom. Nah, kita akan mengatur ini ya, apa namanya, tata letak atau mengatur ukuran. Masuk ke back layout dan back setup. Nah, di sini. Nah, di sini. Back setup di sini ada ini top. Nah, ini saya bacanya biasa aja ya, karena saya bukan di bahasa Inggris ya. Intinya ini top itu adalah batas atas. Batas atas itu ini. Jadi jarak ini ke sini. Ini jaraknya 2,5. Misalkan kita ganti 1, nanti otomatis jaraknya ini itu akan lebih mendekat. Nah, left kiri itu dari sini ke sini. Nah, terus kalau bottom berarti jarak bawah. Nah, untuk yang ini itu adalah jarak kanan. Ini misalkan kita akan mencoba semuanya adalah satu. Nah, nanti ini akan berubah. Nah, ini jaraknya akan lebih mengecil, jadi tulisannya akan lebih banyak daripada ketika kita kasih jarak 2,5. Itu seperti itu. Kembali lagi ke back setup di sini. Nah, setelah kita mengatur margin, nah ini di sini ada ya, ini bacanya apa ya, cutter lah ya. Ini itu difungsikan untuk biasanya kalau kalian ada penjilitan, nah itu kan ada batasnya di sini. Ini sebenarnya bisa berfungsi, bisa enggak. Ini bisa berfungsi ketika misalkan mau menambahkan, cutternya maunya ukuran berapa, misalkan ukuran 2. Berarti nanti di sini itu ada tambahkan 2 untuk misalkan lakban. Tapi sebenarnya ini bisa diatasi, misalkan cutternya enggak, misalkan kosong aja, tetapi left-nya itu ditambah, misalkan ditambah menjadi 3. Nanti akan sama aja, berarti di sini ke 3. Itu sebagai pengetahuan aja bahwa yang namanya ini cutter itu hanya untuk menambah ukuran di sini, khususnya untuk penjilitan. Nah, selanjutnya di sini ada namanya orientasi atau di sini ada potret. Potret itu ukurannya berdiri gitu ya. Ini ada gambarnya, ada landscape. Landscape itu ya seperti ini ya, kasarannya tidur lah. Misalkan kita coba yang landscape. Nah, ini ada gambarnya seperti ini. Reviewnya seperti ini. Kalau potret itu berdiri. Jadi landscape itu seperti ini, kalau potret itu berdiri. Jadi kalian bisa mencobanya di rumah. Ini penting, setiap pengetikan itu jangan lupa mengatur halaman di back setup, baik itu halaman kertas ataupun marginnya. Boleh diatur di awal ataupun ketika kalian ngetik dulu baru diatur, itu terserah. Yang terpenting jangan sampai back setup ini dilupakan. Tuh, ini penjelasan terkait dengan awal back setup. Nah, di sini ada multiple page. Multiple page itu untuk apa? Nah, di sini ada mirror, itu kaca ya. Ada 2 back per sheet, ada bookfoot. Ini kalau mau buat buku ini hampir sama ya, bookfoot sama reverse bookfoot itu juga sama. Nah, normal itu ya normal kayak gini. Kalau mirror ya kayak cermin, kayak ngaca. Jadi ketika nanti kalian nulis banyak, itu misalkan di sini ukurannya 3.
ini ukurannya 3, ini 1. Nanti halaman 2 itu 1, kirinya 1, kanannya 3, karena ibaratnya kayak orang lagi ngaca itu, seperti itu mirror. Jadi biasanya ini digunakan bisa untuk ya buku juga bisa. Nah kalau 2 page per sheet itu ini akan jadi dua ini, jadi satu kertas itu dipotong jadi 2, walaupun mungkin ketika kita oke, tampilannya tetap 1 nih, tampilannya tetap 1, tapi sejatinya ini itu bukan satu kertas, melainkan ini hanya setengah kertas. Nah ketika kita misalkan ini, nah ini baru 2 kertas. Karena kenapa? Karena di sini kita menggunakan 2 page per sheet, jadi ada 2 page di setiap kertasnya atau lembarnya. Nah selanjutnya yang ini bookfoot, ini ketika kita mau membuat buku, jadi nanti otomatis ketika kita ngetik, kita pilih bookfoot, nanti otomatis ini apa namanya, kalau ngeprint itu disesuaikan, misalkan nomor 1-nya di sini, nomor 2-nya di sini, nomor 3-nya di baliknya ini, nomor 4-nya di kertas yang lain, dan seterusnya. Pokoknya seperti buku lah. Nah itu nanti di bookboard. Makanya di sini ada satu halaman berisi 4 nomor, 8 dan seterusnya, per 4 itu seperti itu. Itu ketika pengaturan bookboard ini. Nah kita kembalikan ke normal karena ini yang sering digunakan. Nah ini normal, kalau ini normal gambarnya gini, kita oke. Ini adalah tampilan satu lembar kertas, berbeda kalau tadi ya, berbeda kalau yang kita gunakan ini menjadi 2, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada wall dokumen. Nah itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu seperti ini. Ketika page pertama, misalnya ini page pertama kita menginginkan potret, page kedua kita landscape, misalkan kita praktekkan seperti ini potret. Ketika kita enter, ini akan selalu potret, selalunya seperti itu, dan terus. Nah ini terus dan terus. Jadi saya kepingin misalkan kan kita nulis, terus pas di halaman 2 kita menemukan tabel yang panjang. Kalau menggunakan potret kita itu nggak nyukup, maka yang harus kita lakukan apa? Tadi page setup, ininya diganti, kita pilih landscape, ininya diganti this point forward. Nah otomatis kita akan mendapatkan hasil seperti ini, jadi potret landscape. Itu penting biar kalian nggak harus memaksakan, misalkan ada tabel yang panjang, memaksakan dibuat dengan potret, atau harus membuat halaman baru karena tidak tahu seperti ini. Makanya ini penting, potret dan landscape. Itu sedikit dari materi untuk awal pengenalan daripada Microsoft Word. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa dipraktekkan, karena ini sangat penting sekali buat kedepannya kalian, bukan hanya sekedar ngetik, tetapi agar ketikan itu kita menjadi rapi dan enak dilihat. Jadi pada kesempatan hari ini itu saja dari Ustadz terkait dengan pembelajaran mengenal page setup, pengaturan margin dan pengaturan ukuran kertas. Terima kasih dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.